Hai, pernah merasa kesulitan menyampaikan pesanmu? Mungkin artikulasi dan pengucapanmu perlu diasah. Pada video kali ini, saya Almira Trizila Zabila dari kelompok 13 akan membahas mengenai apa sih itu artikulasi dan pengucapan. Artikulasi adalah kemampuan kita untuk menggerakkan organ bicara seperti bibir, lidah, dan rahang secara tepat untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa yang jelas dan dapat dipahami oleh orang lain. Sederhananya, artikulasi adalah cara kita mengucapkan kata-kata. Sementara itu, pengucapan merupakan bagian dari artikulasi yang berkaitan dengan bagaimana kita menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan benar. Pengucapan yang baik melibatkan penggabungan bunyi-bunyi secara tepat untuk membentuk kata-kata yang jelas. Mengapa artikulasi dan pengucapan itu penting? Karena artikulasi yang baik memastikan bahwa setiap kata yang kita ucapkan terdengar jelas dan mudah dipahami. Ini menghindari miskomunikasi dan kesalahpahaman. Ketika kita berbicara dengan jelas dan percaya diri, orang lain akan lebih mudah menerima pesan kita. Ini juga membuat kita merasa lebih percaya diri, serta orang yang memiliki artikulasi yang baik cenderung meninggalkan kesan yang baik. Ini penting dalam berbagai situasi, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Lalu, bagaimana sih cara agar meningkatkan artikulasi dan pengucapan? Yang pertama, latihlah pengucapan kata-kata sulit. Pengucapan yang benar adalah fondasi dari artikulasi yang baik. Identifikasi kata-kata yang sering membuat kesulitan dan latihlah secara berulang. Kamus dapat membantu dalam mengucapkan kata-kata tersebut. Dengan berlatih juga pengucapan kata yang sulit, dapat juga dengan mempraktikkan pengucapan kata-kata tersebut dengan perlahan. Lalu, yang kedua adalah berbicara dengan kecepatan yang sesuai. Kecepatan berbicara adalah faktor penting dalam artikulasi. Terlalu cepat atau terlalu lambat berbicara dapat membuat pesan sulit dipahami. Cobalah berbicara dengan kecepatan yang nyaman, tidak terlalu tergesa-gesa. Dan coba juga praktikkan berbicara dengan kalimat yang panjang dan kompleks. Pastikan untuk mengucapkannya dengan jelas tanpa terbata-bata. Dengan begitu, lidah akan terbiasa jika sering berlatih. Yang ketiga, latihan menggunakan lidah dan bibir. Artikulasi melibatkan penggunaan lidah, bibir, dan rongga mulut secara tepat. Salah satu cara untuk melatihnya adalah dengan mengucapkan huruf-huruf konsonan dengan jelas. Cara melatih artikulasi dapat dilakukan dengan mudah melalui praktik mengucapkan huruf S, T, P, dan K. Latihan ini akan membantu untuk mengontrol alat ucap dengan lebih baik. Lalu, yang keempat, membaca dengan suara nyaring. Membaca buku atau teks dengan suara nyaring adalah cara bagus untuk melatih artikulasi. Pilih teks yang beragam dan membacanya dengan jelas dan tepat. Fokuskan pada pengucapan setiap kata dan kalimat. Yang terakhir, yaitu yang kelima, berbicara di depan cermin. Melihat diri sendiri saat berbicara dapat membantu untuk mengamati gerakan bibir, lidah, dan ekspresi wajah saat berbicara. Ini juga dapat membantu dalam memperbaiki postur tubuh dan ekspresi wajah saat berbicara di depan publik. Latihan yang konsisten dan tekun sangat penting dalam meningkatkan artikulasi saat berbicara di depan publik. Cara ini akan menjadi efektif apabila dilakukan secara berkesinambungan. Dengan berlatih secara teratur, maka dapat berbicara dengan lebih jelas, tegas, dan percaya diri di hadapan audiens. Perempuan datang atas nama cinta. Bunda pergi karena cinta. Digenangi air racun jingga adalah wajahmu, seperti bulan lelap tidur di hatimu. Setelah melihat cuplikan video tadi, dapat dilihat nih bahwa artikulasi dan pengucapan yang jelas serta tempo yang tidak terlalu cepat ataupun lambat itu dapat membantu memahami pesan apa yang disampaikan.